Seperti biasa saudaraku seiman, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kurang lebih sebulan sekali, kita ada pengulangan materi sirah nabawiyah. Kenapa saya katakan pengulangan? Karena memang sudah ada kajian sirah nabawi, kami letakkan lengkap di playlist YouTube. Anda bisa kembali ke sana kalau Anda ingin mempelajari dari awal sampai akhir cerita. Namun ini sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah menjenuhkan bagi orang-orang beriman. Saya pun sudah berulang-ulang kali mengulanginya, tetap saja merasa nyaman, merasa nikmat dalam mempelajari karena ini adalah suri tauladan terbaik manusia, orang yang sudah sukses dari semua lini kehidupannya. Dan Allah memang memerintahkan kita dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan yang baik buat kalian. Jadi semua sisi kehidupannya itu sempurna, sehingga kita dianjurkan mengikuti baik antara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungannya dengan makhluk. Tidak sampai di dunia, tapi juga di akhirat nanti itu akan mendapat meraih yang terbaik. Saya kembali mengingatkan saudaraku seiman, bahasan kita terakhir sekali itu berhubungan dengan masalah setelah prosesi penerimaan wahyu pertama di Gua Hira, di Jabal Nur di Mekah, Nabi SAW pada saat itu sempat merasa ketakutan sekali karena bertemu dengan Jibril AS dalam wujud seperti manusia tapi bercahaya di Gua Hira, yang pada saat itu di tengah malam dan memeluk beliau dengan sangat keras seraya memerintahkan untuk membaca Iqra gitu ya. Tapi Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Lalu Jibril memeluknya lagi yang kedua kali sampai kata Nabi SAW, serasa ruhku akan keluar. Lalu Jibril mengulangi lagi Iqra. Lalu Nabi SAW masih menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Itu terulang 3-4 kali. Akhirnya setelah itu Nabi SAW mengatakan, apa yang harus saya baca? Barulah diajarkan oleh Jibril AS 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu Jibril pun hilang dan Nabi SAW pada saat itu sempat syok, manusiawi ya, kaget sekali di atas gunung yang sangat tinggi dan sunyi sekali, tiba-tiba ada orang seperti ini datang, maka beliau pun berusaha turun untuk kembali ke rumahnya. Pada saat tiba di kaki gunung Nur atau gunung cahaya ini, Jibril datang lagi dengan postur aslinya sebagai malaikat. Dan Nabi SAW mengatakan, aku mendengarkan suara Jibril mengatakan, hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah Muhammad, atau engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi SAW mengangkat kepalanya ke langit dan menemukan seluruh langit dipenuhi oleh badan Jibril. Timur, barat, utara, selatan. Dan itu terulang 2 kali perkataan Jibril, lalu Jibril pun hilang. Setelah itu Nabi SAW mulai betul-betul sangat ketakutan. Entah apa ini yang sedang terjadi. Maka beliau pun akhirnya pulang ke rumah dan disambut oleh istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha, yang memiliki akhlak dan adab yang baik, sangat santun dan menghormati suaminya. Dan ini menyebabkan kenapa Khadijah dalam sebuah hadis mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, salam dari Jibril, dan juga dijanjikan istana di surga yang tidak ada kebisingan, karena dia tidak pernah sama sekali ribut atau menyalah-nyalahkan suaminya. Dia sangat santun, ramah, sopan gitu ya. Jadi ini juga salah satu hikmah kenapa Allah memilih beliau menjadi istri pertama Nabi SAW di fase Mekah, di mana pada saat itu butuh wanita yang dewasa, berakal. Bukan saatnya untuk menghadapi cemburu buta atau hal-hal yang biasa terjadi pada anak-anak atau istri yang masih berumur lebih muda gitu ya. Nah pada saat itu Khadijah membuka pintu, lalu kemudian dia melihat suami dalam kondisi menggigil ketakutan.
Dia tidak langsung memulai dengan tuduhan, sebagaimana biasa ada wanita-wanita yang kurang beriman sama Allah langsung menuduh suaminya. Namun dia pun menunggu dan dia mendengar suaminya mengatakan zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Inilah sebab kenapa salah satu surah Al-Quran dinamakan dengan surah Al-Muzammil atau orang yang berselimut. Lalu Khadijah mengambil selimut dan membungkus Nabi SAW, lalu membawanya masuk ke dalam rumah, menyiapkan hidangan ringan supaya beliau tenang dulu, dan coba menunggu, tidak mulai bertanya. Maka Nabi SAW pun ceritakan semua kejadian yang telah terjadi. Di saat itu pun, walaupun tidak masuk akal, ya, di masa itu ada orang datang memeluknya, Nabi SAW bercahaya, kemudian turun, datang lagi memenuhi langit dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Di masa sekarang pun banyak orang-orang ateis tidak yakin semuanya karena bagi mereka tidak masuk akal. Tapi Khadijah hadir sebagai seorang istri yang penuh kepercayaan atau mempercayai suaminya selain dia mengatakan, apakah engkau mengira wahai suamiku, engkau akan diganggu oleh syaitan? Engkau selalu silaturahim, memperhatikan kebutuhan orang, membantu orang-orang susah. Maka tidak mungkin. Lalu dibawalah Nabi SAW oleh Khadijah bertemu dengan sepupunya bernama Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal ini adalah seorang pendeta Nasrani yang sudah lama masuk Islam. Pada saat diceritakan, maka Waraqah bin Naufal mengatakan, Allahu Akbar. Sungguh telah datang kepada Muhammad, makhluk Allah yang bersayap. Disilakan dalam bahasa Arab, Namusul Akbar. Ya. Yang telah datang kepada Musa. Andai saja saya masih hidup di masa nanti turun ayat-ayat yang mendukung risalahmu, maka aku akan termasuk orang yang pertama mendukungmu di saat engkau diusir oleh masyarakat atau penduduk kota Mekah. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah aku akan diusir oleh masyarakat kota Mekah? Waktu itu Nabi SAW masih kaget karena di Mekah beliau sangat dimuliakan, beliau tokoh masyarakat. Orang semua baik sama beliau, orang semuanya hormat pada beliau. Maka kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seseorang pun yang diutus sepertimu kecuali pasti akan diusir oleh kaumnya. Maka setelah itu wahyu pun terputus selama 6 bulan. Dan di masa itulah Waraqah bin Naufal wafat dan kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Waraqah bin Naufal di surga. Dia sudah menyatakan beriman kepada Nabi SAW. Nah Nabi SAW pada saat itu 6 bulan tidak ada wahyu turun. Dan ini hikmahnya adalah supaya Nabi SAW keluar dulu dari traumatisnya. Ya. Karena memang pada saat itu sempat shock gitu ya. Dan sekaligus membuat atau mempersiapkan diri Nabi siap untuk bisa menerima kondisi dan penerimaan wahyu sesudahnya. Maka hampir setiap hari di masa itu beliau keluar ke padang pasir berharap Jibril datang lagi. Berharap Allah datangkan dan turunkan wahyu lagi. Nah setelah 6 bulan barulah turun surah Ad-Duha. Ad-Duha ini sudah sangat masyhur yang terakhir kita bahas 11 ayat surah nomor 93. Wad-Duha, demi waktu matahari sepenggalan naik. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Allah memberikan gambaran, lihat siang itu dan malam yang merupakan tanda-tanda kebesaranku. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh hai Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Dalam 6 bulan ini tidak ditinggalkan. Dan tidak pula benci kepadamu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan ketahuilah, sungguh kehidupan akhirat nanti itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu akan memberikanmu karunia atau memberikan karunia-Nya kepadamu dan pasti kamu akan menjadi puas. Baik dengan kemenangan, dakwah ini akan menyebar, kamu akan panen pahala yang sangat banyak, banyak pendukungmu dan kau akan memimpin masyarakat atau pengikut yang memimpin dunia ini. Dan di akhirat nanti juga kamu akan mendapatkan yang terbaik ya, dari balasan Allah, menempati surga yang tertinggi atau al-wasilah. Kemudian Allah SWT menyebutkan nikmatnya Allah, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah menemukan kamu dalam kondisi yatim? Karena Nabi SAW yatim.
meninggal menjadi yatim di saat dia masih berumur 6 bulan di perut ibunya. Karena memang Nabi SAW meninggal ayahnya sehingga membuatnya yatim sementara beliau masih di perut. Tapi Allah melindunginya dengan mendatangkan kakeknya Abdul Muttalib. Ya. Pertama ibunya menaunginya, kemudian kakeknya menaunginya. Ya, dia menaungi oleh ibunya sampai 6 tahun. Kemudian 6 sampai 8 tahun kakeknya, 8 tahun sampai beliau menikah umur 25 dengan Khadijah bersama pamannya Abu Talib. Wajaraka dhallan fahada, dan Allah menemukan kamu sesat, kamu tidak tahu apa-apa. Ya. Tidak punya informasi ya tentang masalah Islam ini, lalu Allah berikan hidayah. Wa wajadaka a'ilan fa'agna, dan menemukanmu dalam kondisi pas-pasan, lalu Allah memberikanmu kekayaan. Faman yatima fala takhar. Kalau anak yatim janganlah kamu sewenang-wenang. Wa masaila fala tanhar. Dan orang yang meminta-minta jangan sampai kamu menghardiknya ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu syiarkan. Misalnya alhamdulillah Allah berikan kesehatan, alhamdulillah Allah berikan ini dan itu boleh kita menyampaikan. Ini yang terakhir kita bahas teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke bahasan baru. Itu sedikit kami reviewkan yang terakhir kita bahas ya. Tentang beberapa orang Quraisy yang bertauhid sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan mereka semua terhitung ahli surga ya. Karena mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain Nabi Muhammad SAW ya, yang nanti mendakwakan tauhid di Mekah, terdapat beberapa tokoh Quraisy ya, yang mengesahkan Allah, masih menjaga kemurnian ajaran Nabi Ibrahim AS. Yang pertama itu adalah Uthman bin Talha. Kemudian yang kedua Waraqah bin Naufal, yang tadi sepupunya Khadijah. Yang ketiga Zaid ibn Amr bin Nufail. Dan yang keempat Qis ibn Sa'ilah. Nah, kita akan coba membahas kisah 4 orang ini. Tokoh pertama yang bertauhid kepada Allah SWT di fase Mekah, di mana orang-orang menyimpang, menyembah berhala, dan bahkan 4 orang ini berusaha untuk mendakwakan tauhid agar mereka meninggalkan berhala, itu ya. Bermula daripada kisah Uthman bin Talha dan juga Waraqah bin Naufal. Mereka ini berempat ini. Uthman bin Talha, Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr bin Nufail, kemudian Qis bin Sa'ilah. Mereka ini sangat gelisah melihat kaumnya menyembah berhala. Karena mereka masih menggunakan akal sehatnya. Patung, diukir, diberi nama, kalau rusak diperbaikin, gak bisa ngomong, gak bisa memberi apa-apa, lalu disembah gitu ya. Maka mereka sepakat mencari orang yang paling pintar di muka bumi. Yang mulai mencari ini adalah Uthman bin Talha dan Waraqah bin Naufal. Ada nggak yang punya jawaban selain menyembah berhala ini? Ada nggak kira-kira? Maka Uthman bin Talha dan Waraqah bin Naufal sepakat kedua ini coba mencari siapa kira-kira orang yang mengenal Allah yang paling pintar di muka bumi. Uthman bin Talha dan Waraqah bin Naufal bertemu dengan seorang pendeta Nasrani, lalu mereka keduanya memeluk agama itu. Kemudian kisah Zaid bin Amr bin Nufail, orang yang ketiga, dia mempunyai kisah tersendiri, lebih unik ya. Kalau tadi 2 orang sebelumnya, Talha dan Waraqah itu ringkas bertemu, bertanya sama pendeta Nasrani, mereka tahu ini orang beriman sama Allah, ya udah. Dan itu Nabi terakhir yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengikuti ajarannya. Sementara Zaid bin Amr bin Nufail mempunyai kisah tersendiri. Setelah bertanya cukup lama tentang orang yang pintar di muka bumi, ya, maka ia diberi tunjuk atau petunjuk kepada seorang pendeta Yahudi. Lalu dia pun pergi menemui dan minta dituntun agar bisa menganut agama Yahudi.
Namun pendeta itu mengucapkan satu perkataan yang membuat akhirnya Amr ini bimbang, ya, atau Zaid ini bimbang tepatnya. Zaid bin Amr bimbang. Karena pendeta Yahudi itu berkata, engkau tidak akan menjadi Yahudi kecuali engkau minta pada Allah agar ia murka padamu lalu engkau bertobat. Ini syaratnya. Jadi siapa yang masuk agama Yahudi, dia buat dulu permasalahan, dia buat Allah murka dulu lalu dia bertaubat. Maka kata Zaid dengan akal sehatnya, sungguhnya aku lari dari murka Allah, kenapa harus dimurkahin dulu? Kalau tidak sempat bertobat bagaimana? Lalu dia bilang, kalau gitu coba tunjukkan, adalah nggak jalan lain selain apa yang kamu anut ini? Pendeta Yahudi mengatakan, saya tidak tahu kecuali bila engkau menganut agama Hanif. Agama Hanif ini maksudnya agamanya Nabi Ibrahim yang lurus bertauhid kepada Allah. Zaid bertanya, agama apa itu? Pendeta mengatakan agama Ibrahim alaihissalam dengan murni bertauhid. Nggak ada sama sekali permasalahan dengan Allah. Patuh, imani Allah itu satu, lalu dia ikutin perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Zaid berkata, tuntunlah aku. Pendeta itu mengatakan, saya tidak tahu, karena agamanya sudah lama menghilang. Intinya, engkau bertauhid. Zaid berkata, tolong tunjukkan jalan yang lain. Pendeta Yahudi mengatakan, saya tidak tahu lagi kecuali engkau coba ke pendeta Nasrani. Setelah tiba pada pendeta Nasrani yang paling terkenal di masa itu, Zaid minta keterangan lalu minta dituntun untuk bisa memeluk agama Nasrani. Jadi Zaid ini sedikit lebih kritis itu ya, dibandingkan tadi dua sahabatnya yang langsung masuk agama Nasrani. Lalu pendeta Nasrani memberikan jawaban juga mengagetkan Zaid. Dia mengatakan engkau harus sesat dulu, lalu minta petunjuk agar dapat hidayah. Kau sengaja buat kesesatan, lalu kemudian nanti minta sama Allah petunjuk. Zaid berkata, sungguhnya aku lari dari kesesatan. Tunjukkan aku jalan yang lain. Pendeta itu mengatakan, saya tidak tahu lagi kecuali engkau menganut agama Hanif. Zaid bertanya, agama apa itu? Lalu kata pendeta tersebut, agama Ibrahim alaihissalam dengan murni bertauhid. Setelah itu Zaid kembali ke Mekah dan di tengah jalan ia berkata, ya Allah, dalam doanya, aku bersaksi bahwasanya aku menganut agama Ibrahim alaihissalam. Aku beragama Hanif. Aku akan menyembah Allah saja tanpa menyekutukannya dengan tidak menyembah berhala. Tapi aku tidak tahu bagaimana beribadah. Setelah memasuki Mekah, ia mulai mendakwahi orang-orang Quraisy agar Quraisy mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan ini, patung-patung, ya, keyakinan-keyakinan tentang ya menyimpang ya, seperti misalnya selain menyembah patung, mereka pemakan bangkai, ya mereka membunuh anak perempuan mereka dan segala macam. Dan Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat Zaid bin Amr bersandar pada dinding Ka'bah, sementara orang-orang Quraisy tahu di Ka'bah sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah yang benar. Sampai sekarang kita pun meneruskan itu dari ajaran Nabi SAW. Yang artinya, ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bersamamu. Sesungguhnya puji-pujian, nikmat, dan kerajaan adalah milikmu dan tidak ada sekutu bersamamu. Sampai di sini, Amr bin Zaid bin Amr ini mengatakan cukup sampai di situ. Tapi orang-orang Quraisy menambahkan lagi kata-kata talbiyah mereka mengatakan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu yang engkau miliki dan engkau menguasainya gitu ya. Ini tambahan kata-kata syirik. Dan ini sudah pernah kita jelaskan di beberapa episode kita yang sebelumnya. Tambahan ini ditambah oleh Amr bin Luhai yang pertama mendatangkan patung-patung di Mekah. Ini kalimat syirik, makanya dihapuslah potongan ini ya, karena Allah tidak pernah menyediakan sekutu untuk kita sembah.
Zaid juga melarang orang-orang Quraisy menyembelih selain untuk Allah karena mereka sering datangkan unta, kambing mereka sembelih di depan Ka'bah. Lalu mereka mengatakan ini untuk Allah dan untuk berhala-berhala. Lalu mereka membagi daging tersebut, ada yang diberikan sajian buat berhala, ada sebagian diberikan kepada Allah atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Allah tidak butuh semua ini. Maka Zaid mengingatkan, tidak boleh ini menyembelih hanya untuk Allah. Kemudian juga melarang mereka untuk makan bangkai. Hewan yang sudah mati nggak boleh dimakan. Seraya berkata pada mereka, hewan-hewan tersebut diciptakan oleh Allah, lalu kenapa kalian menyembelih untuk selainnya? Kalau Allah yang ciptakan hewan, kenapa disembelih untuk berhala? Jadi begitu dakwah dia, subhanallah. Zaid lalu wafat 5 tahun sebelum penobatan Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau SAW bersabda, aku melihat Zaid mengenakan pakaiannya di surga. Juga dalam hadis yang lain, Zaid akan dibangkitkan seakan-akan satu umat sendiri. Ya, karena Waraqah bin Naufal tadi yang sebelumnya dengan temannya, ya, itu yang masuk agama Nasrani, mereka Utsman bin Talha tidak mendakwakan. Mereka cuma berpegang saja. Tapi Zaid ini luar biasa. Dia berdakwah menyampaikan agama tauhid ini. Dan kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummah." Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat. Karena kekuatan tauhidnya kepada Allah luar biasa. Dan ini kekuatan hidup kita atau melalui kehidupan di muka bumi. Kapan tauhid kita kuat, kita yakin kalau kita sedang memiliki nikmat, maka itu dari Allah, dan Allah yang ciptakan kita, Allah yang ciptakan nikmat itu, Allah yang bisa pertahankan. Makanya minta kepada Allah. Apapun itu, makanan, minuman, pakaian, pasangan hidup, pekerjaan, minta semua sama Allah SWT. Hadis qudsi yang cukup panjang. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali yang kuberikan makan, maka mintalah kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang kecuali yang aku berikan pakaian, mintalah kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat kecuali yang aku berikan petunjuk, mintalah petunjuk kepadaku. Jadi Allah SWT selalu membuka semua pintu itu agar kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi Zaid ini meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sekitar 5 tahun. Kalau Waraqah bin Naufal justru meninggal setelah penerimaan wahyu Nabi SAW, cuma belum diperintahkan untuk mendakwakannya. Baru terima 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Nah, itu berhenti semasa 6 bulan tadi. Di masa inilah meninggal Waraqah bin Naufal. Sementara Qis ibn Sa'ilah, orang yang ketiga, orang yang keempat ya, di antara orang-orang Quraisy yang bertauhid dan tidak syirik sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW adalah Qis ibn Sa'ilah. Qis ini mendakwahi juga Quraisy, tapi mereka tidak mau mendengarnya, bahkan mereka mengusirnya. Setelah Qis melempari berhala-berhala mereka yang akhirnya membuat Qis hidup sendiri atau menyendiri di padang pasir. Qis terkenal dengan sifat bijaksananya. Dan orang-orang Arab sering meminta petunjuk serta nasihat-nasihatnya. Kalau ada masalah, mereka hanya datang ke kemahnya di padang pasir lalu minta petunjuk kepada Qis ini. Karena sudah lama tinggal di padang pasir, sampai-sampai ia bersahabat dalam beberapa buku sejarah disebutkan dengan hewan-hewan buas. Dalam sebuah kisah dikatakan ada seseorang yang datang padanya untuk meminta nasihat, dan orang itu melihat Qis sedang minum dan di sekitarnya ada beberapa ekor singa yang berebut untuk minum. Maka Qis memukul salah satunya sambil berkata, berikanlah kesempatan pada temanmu juga. Dan Qis juga meninggal sebelum masa kenabian. Jadi ini sedikit tambahan informasi, Bapak Ibu sekalian, tentang masalah 4 orang, sangat sedikit ya, yang berada di atas tauhid dan mereka meninggal di atas tauhid. Ya. Sebelum dinobatkan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi. Sekarang kita masuk mulai gerakan dakwah. Setelah Nabi SAW tenang secara kejiwaan,
dia pun sudah lebih tertanam keimanan dalam hatinya, lebih yakin dengan kebenaran semua ini. Apalagi melihat Ka'bah, memang Ka'bah rumahnya Allah, orang Quraisy juga mengakuinya. Cuma mereka menyekutukan Allah dengan patung-patung. Maka Nabi SAW mulai berdakwah. Dan ini ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dakwah beliau dibagi dua. Ada dakwah fase sembunyi-sembunyi dan ada dakwah terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi, setelah turun surah Al-Muzammil, perintah agar Nabi SAW itu melepas selimutnya dan berdakwah, Nabi SAW mulai berdakwah. Dan yang paling awal beliau SAW dakwah adalah istrinya tercinta Khadijah. Jadi waktu awal itu beliau belum berdakwah, karena belum ada perintah Allah. Ya. Jadi sudah 6 bulan berlalu, datanglah akhirnya perintah untuk berdakwah. Setelah turun surah Ad-Duha. Lalu turun surah Al-Muzammil. Sesudah itu bagaimana ya, Nabi SAW diperintahkan untuk bangun dan berdakwah. Dan setelah beliau menyampaikan kepada Khadijah tentang kenabiannya, Khadijah, istri tercinta yang memang hatinya masih bersih, ya, itu langsung menerima dakwah beliau. Dan disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian ada seorang yang pernah menjadi anak angkat Nabi SAW. Ini adalah budaknya Khadijah bernama Zaid bin Haritha. Dia tinggal di rumah Nabi SAW. Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi SAW untuk berkhidmah atau melayani beliau. Dan dari sini pelajaran penting juga, boleh seseorang muslim mengajak satu orang yang selalu menemani dia untuk memenuhi kebutuhannya. Itu normal-normal saja. Zaid bin Haritha adalah seorang budak Khadijah yang dihadiahkan kepada Nabi SAW untuk melayani. Sebelumnya Zaid itu orang bebas. Namun sukunya, ya, suku ayahnya berperang dengan suku yang lain, karena masa itu orang-orang Arab hidup dari peperangan, ya. Maka suku Zaid kalah dan Zaid ini terpisah dengan ayahnya Haritha. Lalu kemudian dia diperjualbelikan sampai ke pasar Mekah dan Khadijah membelinya. Nah pada saat itu karena dia tinggal bersama Khadijah dan Nabi SAW, maka Khadijah pun menghadiahkan Zaid untuk melayani Nabi SAW. Setelah tinggal di rumah Nabi SAW, bermuamalah dengan Nabi, Zaid sangat tersentuh dengan muamalah Nabi. Bagaimana Nabi SAW bukan bermuamalah seperti umumnya tokoh-tokoh Mekah, mencambuk budaknya, memberikan makan pas-pasan. Jadi banyak hal yang luar biasa yang kurang, ya, yang dilakukan oleh majikan-majikan di masa itu. Intinya mereka sangat kasar, mereka sangat zalim, bahkan dengan leluasa mau membunuh dan menyiksa budaknya. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Nabi menganggap Zaid betul-betul seperti anaknya sendiri. Muamalah dengan penuh kasih sayang, perhatian, kebutuhannya dipenuhi. Jadi seakan-akan dia tidak merasa dirinya budak. Sementara waktu itu perbudakan tuh betul-betul dikenal sekali. Di masa kita kan tidak ada. Tapi di masa itu sangat dikenal perbudakan itu. Maka setelah selesai peperangan dan kondisi kesukuan, ya, atau suku daripada Zaid ini mulai membaik, ayahnya Haritha mencari tahu tentang anaknya, karena dia tahu ini Zaid adalah pengganti, pewaris dia sebagai kepala suku, karena ayahnya Zaid namanya Haritha itu kepala suku. Dia cari informasi sampai dia dengar ternyata Zaid ini anaknya sedang ada menjadi budak di tangan salah satu tokoh Mekah. Maka dia pun bersegera datang ke sana dan membawa harta yang cukup untuk menebus anaknya. Dan dia menemui Nabi SAW seraya menjelaskan tentang kedudukan Zaid sebenarnya. Dia anak kepala suku. Dan saya sebagai ayahnya ingin mengambilnya kembali. Ya. Saya ingin menebus berapapun yang kau minta, hai Muhammad. Maka di saat itu Nabi SAW menolak untuk menjualnya. Dan beliau cuma berkata begini, bagaimana kalau Zaid diberikan kebebasan memilih? Kalau Zaid itu memilih Anda sebagai ayahnya, tidak usah dibayar, biarkan dia pulang bersama Anda. Tapi kalau
Dan saya anggap dia bebas dari keterbudakan. Tapi kalau Zaid malah memilih saya, Anda harus berbesar hati untuk melepaskan Zaid di bawah binaan saya. Tentu pada saat itu Harithah sangat senang. Dia pikir pasti anaknya akan memilih dia, nggak mungkin memilih orang lain. Ya. Dan masa itu ya belum banyak yang mengenal kalau Nabi SAW seorang Nabi gitu. Maka dipanggillah Zaid pada saat itu dan Harithah mengatakan, "Hai Zaid, sebagaimana engkau tahu aku adalah ayahmu dan Muhammad orang yang bijak. Saya tadinya mau nebus dengan harta berapapun yang diminta agar kau lepas dari keterbudakan ini. Dan kau tinggal kembali meneruskan estafet ya, sebagai kepala suku nanti. Kalau engkau mau itu maka engkau akan bebas tanpa ditebus. Tapi kalau engkau memilih dia dari aku, maka tentu saja engkau akan tetap dalam keterbudakan bersamanya." Nah pada saat itu Zaid pun di depan Nabi SAW, di depan beberapa tokoh Quraisy, dia mengungkapkan, dia mengatakan, yang mengagetkan ayahnya, "Demi Allah, aku tidak akan mengedepankan siapapun atas Muhammad. Aku tidak akan mendapatkan siapapun yang berperilaku seperti baiknya Muhammad padaku." Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid ini sudah menjadi budak Nabi sebelum dimulbatkan jadi masa kenabian. Jadi Nabi SAW memang sudah punya akhlak yang mulia. Ya, beliau memuliakan semua orang dan itu Allah kekalkan dalam surah Al-Qalam ayat 4. "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya kau memiliki akhlak yang sangat mulia gitu ya. Dari kisah Zaid ini dengan Nabi SAW dan ayahnya ya, yang terjadi sebelum masa kenabian, kita bisa lihat bagaimana akhlaknya Nabi. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan sangat baik sampai anak pun tidak mau milih ayahnya, tapi milih Nabi SAW. Setelah kasus ini, akhirnya Harithah menerima, karena dia tahu anaknya pun bahagia tinggal di situ. Dia pulang, lalu Nabi SAW mengiklankan di depan Quraisy bahwasanya Zaid adalah mulai sekarang anaknya atau anak angkat Nabi SAW. Dan orang-orang Mekah yang mengganti namanya Zaid dari Zaid ibn Harithah menjadi Zaid ibn Muhammad. Jadi seperti itulah. Dan itu sempat berjalan beberapa waktu. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang untuk menulis nasab kepada selain ayah. Surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 40, Allah SWT berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadin rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Muhammad itu sekali-kali bukan bapak dari seseorang laki-laki di antara kamu. Tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi di sini maksudnya tidak boleh Nabi SAW bisa dianggap sebagai ayah angkat, tetapi tidak boleh dianggap dinisbatkan nasabnya. Jadi sejahat apapun ayah kita, tetap saja namanya ada. Sebagai contoh, Ikrimah anaknya Abu Jahal. Setelah Ikrimah masuk Islam radhiyallahu anhu, tetap dikatakan Ikrimah bin Abi Jahal. Gak diubah, padahal Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Ya. Abdullah bin Abi Salul, salah satu pimpinan orang munafik di Madinah, punya anak sahabat yang mulia, beriman pada Allah dengan keimanannya, namanya juga Abdullah. Tapi tetap ya, tidak dihapus nasab ayahnya yang munafik, padahal pimpinan orang-orang munafik di Madinah. Begitu seterusnya. Itu juga yang perlu kita ingatkan di sini, teman-teman sekalian, terutama akhwat ya. Jangan sampai Anda menghapus nasab ayah Anda, lalu pindah ke suami. Tetap saja. Ya, makanya istri Nabi Aisyah tidak pernah disebut Aisyah Muhammad, tapi Aisyah binti Abi Bakar. Hafsah anaknya Umar, tetap Hafsah binti Umar bin Khattab, tidak pernah menjadi Hafsah Muhammad. Bahkan Sofia binti Huyai bin Akhtab itu wanita Yahudi ya.
Sofia masuk Islam, ayahnya Huyai bin Akhtab itu pendeta Yahudi yang mati dalam keadaan kafir di peperangan melawan Nabi SAW. Tetap Sofia binti Huyai bin Akhtab. Nah, begitu seterusnya. Jadi nggak boleh kita menghapus nasab ayah kita. Ya. Nabi SAW juga ada dalam sebuah kisah, nanti Zaid ini setelah dewasa dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Zainab, ya, salah satu wanita Quraisy, dan ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Pada saat sudah selesai hubungan Zaid, ya, dengan istrinya Zainab, tidak ada titik temu di antara mereka, terjadilah perceraian. Lalu Allah menikahkan Nabi SAW dengan mantan istrinya Zaid untuk membuktikan, ya, anak mantu yang dari anak kandung itu yang mahram. Tidak boleh kita menikah selamanya walaupun cerai dengan anak kita. Sebagaimana tidak ada mantan anak mantu, tidak ada mantan mertua gitu ya. Itu jadi mahram abadi walaupun sudah bercerai dengan pasangan kita. Tetapi kalau pasangan anak angkat ini nggak ada hubungannya. Mereka bukan mahram, ya. Mereka bukan mahram. Makanya pada saat Zaid sudah berpisah dengan istrinya Zainab, Nabi SAW dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mantan istrinya Zaid. Zaid pun akhirnya tumbuh besar di rumah Nabi SAW, dan pada masa ada datang perintah dakwah dan disampaikan kepada Zaid. Zaid adalah dari kalangan budak yang pertama masuk Islam. Jadi Khadijah yang pertama dari kalangan wanita, dari kalangan budak itu adalah Zaid bin Haritha. Termasuk tinggal di rumah Nabi SAW sepupu beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pernah kita jelaskan di histori sebelumnya, sejarah sebelumnya, setelah Nabi SAW kakeknya meninggal Abdul Muthalib di umur 8 tahun Nabi SAW, maka beliau pindah di bawah naungan pamannya Abu Talib, dan Abu Talib adalah orang yang miskin dan punya banyak keturunan. Maka Nabi SAW bekerja untuk membiayai keluarga pamannya. Nah, setelah Nabi SAW pindah, mulai berbisnis di umur 25 tahun, apalagi setelah nikah sama Khadijah, maka beliau mengambil Ali bin Abi Thalib untuk tinggal bersama beliau, sekaligus nanti dinikahkan dengan anak Nabi SAW, Fatimah, untuk membalas jasanya Abu Talib. Nah, Ali bin Abi Thalib juga adalah dianggap waktu itu di kalangan remaja. Dan waktu Nabi SAW ajak, tawarkan dia masuk Islam, dia juga tidak ragu menolak. Maka yang pertama masuk Islam dari kalangan remaja adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini, ya, setelah dia masuk Islam, Nabi SAW mendatangi Abu Talib. Selain pamit, ya, juga menyampaikan kepada dia, tapi Abu Talib masih menolak pada saat itu, ya. Dan waktu Nabi SAW minta, siapa kira-kira di antara anak-anak Abu Talib yang bersedia untuk tinggal bersama Nabi dan dibiarkan menganut agama Islam, maka Abu Talib mengatakan, kalau kalian tinggalkan Aqil, ini anak pertamanya dia, jangan ambil Aqil, anak lain silakan ambil, hai Muhammad. Maka Nabi SAW pun memilih Ali. Dan ini tentu karunia yang luar biasa, ya. Bagaimana Ali di sini mendapatkan satu karunia yang besar karena Nabi SAW memilihnya. Dan Ali karena terdidik di rumah Nabi SAW, maka dia termasuk remaja yang tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Juga di awal-awal masuk Islam, ya, Nabi SAW mendakwahi anak-anak beliau dari Khadijah. Beliau memiliki 6 orang anak dari Khadijah, namun laki-laki yang 2, Al-Qasim dan Abdullah, meninggal waktu masih kecil. Dan ini sebelum masa kenabian, gitu ya. Sehingga Nabi SAW tidak bisa juga mendakwai mereka, masih kecil. Namun 4 anak perempuan beliau, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah, semua tanpa ragu beriman kepada, ya, Nabi SAW. Dan ini juga masuk, ya, wanita-wanita dewasa setelah
Khadijah, ibu mereka, maka keempat anak perempuannya beriman. Sedangkan dari luar rumah Nabi SAW, yang merupakan sahabat terdekat beliau yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar. Dan nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa radhiyallahu anhu. Beliau waktu ditawarkan Islam oleh Nabi SAW tidak ragu sedikit pun. Langsung dia beriman. Ya. Dan ini uniknya, Nabi SAW sampai memuji. Ya. Karena tidak pakai ada pertanyaan. Begitu Nabi SAW bilang sama Abu Bakar, aku adalah utusan Allah, Anda adalah utusan Allah. Langsung beriman. Karena tahu Abu Bakar berakal, ini orang jujur, nggak pernah berbohong. Dipercaya oleh orang Mekah, orang yang mampu secara finansial, orang yang harum namanya, nasabnya jelas, dan segala macam. Maka Abu Bakar beriman. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam kecuali ia masih bertanya padaku. Ya, kecuali Abu Bakar. Maksudnya dari luar rumah Nabi SAW. Kalau dalam rumah tadi semuanya sudah setuju. Ya, tanpa menjawab pun langsung. Ya, tanpa bertanya pun langsung. Istrinya Khadijah, dari mantan budak, dari budak anak angkatnya adalah Zaid bin Haritha, dari sepupunya sendiri, dari remaja adalah Ali bin Abi Thalib, dari anak-anaknya langsung perempuan juga langsung beriman, ya Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah. Dari luar rumah adalah Abu Bakar. Nah umumnya orang-orang dari luar rumah Nabi SAW, kata beliau, kalau aku tawarkan Islam, mereka masih bertanya, baru mereka masuk Islam. Kecuali Abu Bakar yang langsung menerima. Tidak sampai situ. Ada satu pelajaran penting dari sosok Abu Bakar, dan semoga kita seperti beliau. Dan kita bukan cuma di dunia menciplak hidupnya, karena ini sahabat dan mertua Nabi SAW yang mulia. Bahkan kata Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin orang dewasa di surga. Semoga kita bersama mereka. Ya. Nah ini Abu Bakar, subhanallah tidak sampai di situ. Belum sempurna Al-Quran, baru beberapa ayat yang turun. Langsung beliau mendakwakan agama tauhid ini. Melarang orang-orang Quraisy untuk menyembah berhala, dan beliau datang ke tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Beliau pertama mendatangi Uthman bin Affan, salah satu orang kayanya Mekah, miliarder Mekah. Lalu beliau dakwahi, karena Abu Bakar juga seorang pengusaha, dikenal lah, namanya harum, ya, kualitasnya itu nggak diragukan, ya, dari sisi akhlaknya, jalur nasabnya, kesuksesan bisnisnya. Bahkan Abu Bakar sangat menguasai nasab Quraisy, ya. Maka Utsman pun beriman. Artinya apa? Semua yang Utsman lakukan dari amal soleh, Abu Bakar panen pahala. Makanya Abu Bakar bisa menjadi sahabat yang paling afdal setelah para nabi-nabi. Itu disebabkan karena luar biasa. Di awal Islam dia sudah mendakwah. Sama kalau Anda begitu tahu satu hukum, lalu Anda dengan semangat mengangkat di media Anda sebarluaskan, Anda ajak orang, kerabat Anda, segala macam, itu termasuk yang dikerjakan Abu Bakar. Dan Utsman bin Affan masuk Islam. Dan sampai di situ, dia jalan lagi. Ketemulah dengan ya Zubair bin Awam, sepupu Nabi sebenarnya. Ya. Zubair bin Awam, ibunya bernama Sofia, ini tante Nabi. Maka pada saat itu umurnya masih 16 tahun dan beriman langsung. Percaya sama Abu Bakar, percaya pada Nabi SAW. Di hari yang sama ya, kemudian Abu Bakar masih jalan lagi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat yang masuk surga. Semua di tangan Abu Bakar. Dan ini juga misalan Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas. Masuk Islam juga. Setelahnya Abu Bakar pindah ke Abdurrahman bin Auf, salah satu dari 10 juga yang masuk surga. Diajak masuk Islam, juga masuk Islam, menerima Islam seketika pada saat itu. Jadi semua orang-orang yang berakal gitu, tahu kebenaran diikuti. Kemudian juga Abu Bakar mendatangi Talha bin Ubaidillah, juga salah satu dari 10 orang yang masuk surga, juga masuk Islam. Ya. Nanti kita kalau bahas tentang perang Uhud, kita akan tahu bagaimana kiprah Talha bin Ubaidillah yang luar biasa. Dari kasus ini dapat diambil pelajaran bagaimana kecerdasan Abu Bakar dan ketelitiannya. Dia langsung menyampaikan dan mendakwakan kebenaran Islam.
Hal tersebut dinilai dari cepatnya ia menganut Islam dan bagaimana ia segera mendakwakan pada orang terdekat sehingga semua orang-orang itu setelah masuk Islam sampai mereka wafat. Kita tahu Utsman bin Affan masuk surga, dijamin surga karena sedekahnya. Dia juga menjadi khalifah muslimin. Berapa banyak kemakmuran yang tersebar di masa kerajaan beliau. Wafat dalam kondisi dibunuh oleh kaum Khawarij, masuk mati syahid, semua dipanen pahalanya oleh Abu Bakar. Talha bin Ubaidillah yang terkenal setiap kali masuk di medan perang bersama dengan Zubair bin Awam membuat musuh-musuh itu gentar. Abdurrahman bin Auf yang sangat terkenal sampai Umar bin Khattab di masa khilafah beliau pada saat ingin cari pengganti beliau menunjuk Abdurrahman bin Auf sebagai pimpinan majelis dan beliau berharap Abdurrahman yang jadi khalifah. Tapi beliau tidak mau egois itu karena cerdasnya sahabat-sahabatnya dan beliau orang kaya yang terkenal juga dengan sedekahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas juga begitu terkenal yang menembus Persia di masa Umar bin Khattab. Sa'ad bin Abi Waqqas itu semua panen pahalanya dari Abu Bakar. Jadi oleh itu teman-teman sekalian jangan pernah ragu untuk menawarkan Islam kepada siapapun. Kita bukan penyebab ya, kita ini bukan penentu hidayahnya. Tapi kita hanya bisa menjadi penyebabnya. Allah yang membukakan hatinya. Kita tidak pernah tahu dari tutur kata kita yang mana yang membuat orang masuk Islam. Oleh karena itu bicara saja. Tawarkan saya tentang Islam. Ya. Rasulullah SAW bersabda tentang masalah Abu Bakar ini luar biasa. Beliau mengatakan, bila seandainya seluruh iman umat ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua tabi'in, semua umat Islam termasuk saya dan Anda dan semua umat Islam yang belum lahir sampai hari kiamat nanti, semuanya kalau imannya ditimbang di satu timbangan dan iman Abu Bakar ditimbang di timbang yang sebelah, tetap imannya Abu Bakar lebih berat. Tidak ada keraguan sedikit pun. Semua perintah dikerjakan, semua larangan dijauhi. Juga pada hadis yang lain, kata Nabi SAW, demi Allah tidak ada seorang pun yang menginjakkan kakinya di muka bumi lebih baik, lebih mulia daripada para nabi seperti Abu Bakar. Nah, dari sini, dari riwayat ini, ulama ahli sunnah sepakat bahwasanya Abu Bakar adalah manusia yang terbaik setelah para nabi-nabi. Sahabat-sahabat nabi yang lain, sahabatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zulkifli, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, semua nabi-nabi, sahabat-sahabat mereka tetap tidak bisa mencapai keimanan Abu Bakar. Karena keyakinan Abu Bakar tentang kenabian Nabi Muhammad SAW tanpa ragu, ya, juga langsung mendakwakan Islam, maka dia mendapatkan julukan As-Siddiq. Nah, ini keluarlah julukan As-Siddiq karena dia membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW tanpa keraguan sedikit pun. Ya. Itu dakwah sembunyi-sembunyi, orang terdekat saja disampaikan. Sekarang kita masuk ke dakwah terang-terangan. Setelah berjalan beberapa waktu, tidak disebutkan secara khusus waktunya berapa bulan, berapa pekan, berapa tahun. Intinya datanglah wahyu lagi kepada Nabi SAW, dan itu tepatnya surah Al-Hijr. Surah nomor 15 ayat 94 sampai 95. Nah, sebelum kita baca ayatnya dan terjemahannya teman-teman sekalian, ada satu pertanyaan sederhana. Surah-surah yang kita lihat Makkiyah ini turun di Mekah seperti 5 ayat pertama surah Al-Alaq, ya, kemudian surah Al-Muzammil, surah Al-Muddathir, surah Ad-Duha, ya, ini surah Al-Hijr. Ini kalau kita lihat teman-teman sekalian, semuanya tidak ada di awal-awal Al-Quran. Ya, di awal Al-Quran itu ada Al-Fatihah, ada Al-Baqarah, ada Al-Imran, ya, ada An-Nisa. Ini rata-rata Madaniyah, ya, turun di Madinah. Umumnya ya, terutama 4 surah yang besar ini, hukum-hukum. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Imran, An-Nisa sama Al-Baqarah, Al-Imran, kemudian An-Nisa, ya, kemudian Al-Ma'idah. Ini hukum-hukum turun di fase Madinah, gitu kan. Itu kenapa ditaruh di awal-awal? Siapa yang mengatur semua ini? Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan Nabi SAW letakkan ayat ini di sini, letakkan di surah ini, misalnya. Ya,
Itulah jawaban kalau Anda misalnya muncul pertanyaan, kok bisa? Sekarang Ustaz mau baca surah Al-Hijr, surah nomor 15 surahnya. Turun di awal-awal Islam untuk dakwah terang-terangan, pertama kali dakwah. Kenapa dia berada di surah nomor 15? Kenapa bukan di surah nomor 1? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitakan Nabi SAW untuk meletakkan masing-masing di tempatnya. Bunyi Al-Hijr 94 sampai 99, kurang lebih 5 ayat ini. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya di ayat 94-nya, sampaikanlah oleh Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sampaikan saja, nggak usah peduli. Mereka terima tidak terima nggak penting. Inna kafainakal mustahzi'in. Ayat 95-nya, sungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olokmu. Aman, kamu akan terjaga. Mereka tidak akan bisa menjangkaumu. Kemudian selanjutnya ayat 96-nya, alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun. Orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, itu orang-orang kafir Quraisy. Mereka sembah berhala-berhala itu. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya bila mereka tidak meninggalkannya. Sesuai dengan kesengsaraan dunia dan di akhirat pun mereka akan disiksa. Bermula dari siksa kubur sampai nanti siksa neraka wa naudzubillah. Kemudian Allah mengatakan selanjutnya, ya, ayat 97-nya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan kami benar-benar dan sungguh-sungguh mengetahui Muhammad bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Karena mereka mengatakan Muhammad itu penyihir, penyamun, ya pendusta. Itu memang mengganggu. Tapi selama kamu benar, gak usah khawatir. Kembali kepada ayat 94, fasda' bima tu'mar. Lanjutkan saja dakwamu, sampaikan terang-terangan. Wa'alid 'anil musyrikin, tinggalkan saja orang-orang musyrik itu. Gak usah pedulikan perkataan mereka. Anda kalau sedang berdakwah, menyampaikan yang benar, kalau Allah, kalau Rasul, tidak usah peduli. Dan pasti ada orang yang tidak suka dengan Anda. Karena Anda akan bicara sunnah, maka lawan sunnah yang mereka kerjakan dari bid'ah, pasti akan mengganggu mereka. Anda kalau bicara tentang iman, dan Anda singgung kemaksiatan, ahli maksiat akan tersinggung. Begitu seterusnya. Maka kita tidak usah peduli. Yang penting kita sampaikan dengan cara yang baik. Kita juga tidak perlu menjatuhkan orang lain atau menghina-hina apa yang mereka sembah. Itu dilarang juga dalam syariat. Tapi sampaikan, nanti biarkan Allah menyampaikan hidayah itu kepada mereka. Dan ayat selanjutnya, ayat 98, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka perbanyaklah bertasbih kepada Tuhanmu, hai Muhammad, dengan memujinya. Dan janganlah kamu ya di antara orang-orang, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud. Kemudian ayat 99-nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu serta kebenarannya sampai datang kepadamu ajal. Ini ayat 99 ini surah Al-Hijr, ayat yang paling kuat yang harus dipegangi bagi orang yang sudah hijrah, sudah tahu manhaj salaf ini, sudah tahu kebenaran, bertahan sampai ajal datang. Jangan berubah-berubah. Jangan mudah futur, meninggalkan istiqomah, ya, meninggalkan keyakinan kita, bimbang, lalu mulailah kena syubhat, ya, mulai masuk ke syirikan, mulai masuk ke perbuatan bid'ah. Ini bahaya sekali. Tetap komitmen konsisten sampai datang ajal. Karena ayat ini, maka Nabi SAW pun pada pagi keesokan harinya menaiki bukit Abi Kubais, bukit di mana tempat mengiklankan sesuatu di Mekah. Dan tempat itu kebetulan tidak jauh dari Mekah, atau dari Ka'bah maksud saya. Sekarang kurang lebih posisinya di istana Raja Saudi itu ya. Di sebelah Safa dan Marwah. Lalu beliau berteriak dengan suara keras. Beliau mengatakan, wa sabaha. Wa sabaha. Ini, wa sabaha ini, hati-hatilah kalian dengan serangan yang akan datang di pagi hari ini. Sabah itu pagi ya, tapi kalau dipakai dengan panggilan wa, itu berarti ada bahaya nih di pagi ini, ada bahaya di pagi ini.
Mendengar suara tersebut, orang-orang Quraisy tahu Bukit Abi Kubais ini tempat untuk mengiklankan informasi penting. Kematian seorang tokoh, lahirnya anak seorang tokoh, pernikahan undangan dari para tokoh masyarakat. Jadi ada musuh yang akan menyerang musuh, yang ini penting-penting gitu. Maka mereka semua kumpul di Bukit Abi Kubais dan mereka kaget. Ternyata di atasnya adalah ada seorang tokoh Quraisy yang mereka percaya namanya Muhammad SAW. Julukannya di Mekah itu waktu itu As-Sadiqul Amin. Orang yang sangat dipercaya dan paling jujur. Tidak pernah bohong seumur hidup. Dialah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka kumpul semua, mereka mau dengar apa yang Nabi bilang nih. Karena ini pertama kali beliau dakwah terang-terangan. Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, bagaimana bila aku mengatakan pada kalian bahwa di belakang bukit ini, ya, bukit yang terbesar di Mekah pada saat itu, ada pasukan yang akan menyerang Mekah, menyerang kalian. Apakah kalian percaya padaku? Maka serentak semua mengatakan, dalam buku sejarah disebutkan begitu, tentu, karena kami belum pernah mengetahui engkau bohong sekalipun. Makanya julukannya As-Sadiqul Amin, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah bohong. Maka apapun informasi pasti kami percaya. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah. Aku ini seorang Nabi. Dan di antara kedua tanganku ada siksaan Allah yang sangat pedih. Kalau kalian beriman, kalian selamat. Kalau kalian kufur, kalian bisa disiksa oleh Allah. Ya. Mendengar pernyataan tersebut, subhanallah, orang yang paling pertama membantah dakwah Nabi SAW adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Dia mengatakan, tabban lak ya Muhammad. Kecelakaan buat kau, hai Muhammad. Apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk menyampaikan hal ini? Di sini ada sebagian ahli sejarah yang menyinggung mengatakan karena Abu Lahab ini merasa dia paman. Dia penerus daripada kakaknya Abu Talib yang dikenal juga sebagai pemimpin Mekah dan ayahnya yang bernama Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Ya. Maka dia tidak mau disaingi oleh Nabi SAW. Kalau Nabi diyakini pada saat itu jadi pemimpin, bisa bukan cuma jadi Nabi, jadi raja di Mekah. Maka semua kepala-kepala suku akan terkalahkan, termasuk diri dia. Maka dia marah menunjukkan kalau ini tidak boleh diterima. Tolak. Penolakan ini di awal dakwah itu yang menyebabkan akhirnya Allah memvonis Abu Lahab turun surah setelah surah Al-Hijr tadi langsung surah Al-Lahab. Ya. Surah nomor 111 atau Al-Masad. Ya. Ayat 1 sampai ayat 5. Dan Abu Lahab pada saat itu membubarkan orang-orang. Dan setelah kejadian tersebut, istrinya pun ikut-ikutan dengan suaminya, istri Abu Lahab. Lalu kemudian dia mengumpulkan ranting-ranting pohon yang penuh dengan duri dan meletakkan pada jalan yang dilalui oleh Nabi SAW untuk memberhentikan beliau berdakwah. Jadi tanpa sebab, dia belum dengar apa yang disampaikan, pesan apa, pokoknya penolakan dulu. Dan Abu Lahab ini jahatnya sama istrinya. Waktu itu salah satu anak Nabi SAW menikah dengan anak Abu Lahab, disuruh ceraikan. Makanya salah satu dari istri Utsman bin Affan yang Nabi nikahi itu adalah janda dari anaknya Abu Lahab. Maka surah nomor 111 ayat 1-5 ini menggambarkan tentang kondisi Abu Lahab yang menolak dakwah. Orang pertama menolak dakwah. Padahal kalau dia termasuk, karena dia tokoh masyarakat, kalau dia termasuk orang yang mendukung ponakannya pada saat itu, berapa banyak orang masuk Islam, berapa banyak pahala yang didapatkan seperti kasus Abu Bakar. Tidak asing bagi kita ayat-ayat ini, tabbat yada Abi Lahabin watab, disebut langsung julukannya Abi Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguhnya pasti dia binasa. Masih hidup, sudah dipastikan akan binasa. Di dunia matinya nanti mengenaskan, di akhirat pun nanti akan masuk neraka. Nanti kita jelaskan bagaimana dia meninggal setelah perang Badr, mengenaskan sekali. Ya, kepalanya berdarah, karena dipukul dengan busur panah oleh Ummu Fadl. Ya, karena dia coba memukul budaknya Ummu Fadl yang beriman kepada Nabi SAW.
lalu luka dan dia meninggal karena itu, dan badannya membusuk. Saking membusuk waktu pada saat itu, dan orang-orang takut nanti menular, termasuk anak-anak kandungnya sendiri, maka mereka tidak ada yang berani mengubur Abu Lahab, dan mereka tinggal melemparnya dengan batu dari kejauhan. Allah mengatakan binasalah kedua tangannya Abu Lahab, dan sesungguhnya ia pasti binasa dunia dan akhirat. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan ada sama sekali faedah kepada harta bendanya yang ada kaya raya di Mekah, dan apa yang telah dia usahakan akan sia-sia semuanya itu. Sayasla naran dzata lahab, masih hidup Allah sudah bilang ini ya. Dan kelak nanti kalau dia mati, dia akan masuk neraka yang bergejolak. Wa mratu hammalatal hatab, dan istrinya juga yang ikut-ikutan yang membawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Artinya dia sama istrinya dua-dua akan masuk dalam api neraka, dan ini luar biasa ini ya. Sudah dipastikan menjadi ahli neraka sementara mereka masih di dunia itu. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah yang Maha Tinggi untuk mendakwai kerabat terdekatnya dengan turunnya firman Allah, turun lagi setelah itu, setelah surah Al-Masad atau surah Al-Lahab ya. Asy-Syu'ara surah nomor 26 ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi SAW mengumpulkan seluruh kerabat yang beliau mampu dari keluarga, dari keturunan Abdul Muttalib di rumah beliau SAW. Karena beliau punya kemampuan, beliau undang makan semuanya. Namun sebelum beliau berbicara, karena Abu Lahab juga ada di situ datang, maka Abu Lahab sudah mengatakan, wahai Muhammad, bila engkau mengumpulkan kami hanya untuk menyampaikan agamamu, maka jangan kau bicara. Dari kejadian tersebut di awal-awal dakwah, Nabi SAW pun menunda untuk menyampaikan Islam. Cukup undangan makan, lalu beliau ubah lagi undangan sesudahnya tanpa ada Abu Lahab. Dan pada saat itu kerabat-kerabat yang datang mau mendengarkan dakwah beliau, yang akhirnya menghasilkan masuk Islamnya Sofia binti Abdul Muttalib, tante beliau yang merupakan ibunya Zubair bin Awam. Dakwah Islam makin melebar pada saat itu, menyebar di kerabat-kerabat Nabi SAW dan beberapa tokoh-tokoh Mekah, beberapa masyarakat yang miskin pun, dan banyak yang menganutnya. Dan yang paling banyak masuk Islam dari golongan orang-orang miskin. Di antaranya Yasir bersama istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar bin Yasir. Nanti ada cerita sendiri, Yasir sama Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal sebagai majikannya ya. Kemudian juga ada Khabbab bin Arad dari kalangan budak, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lain-lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar pada saat itu ingin mengiklankan Islam, maka ia mulai menjaharkan bacaan Al-Quran di depan Ka'bah agar orang-orang Quraisy dengar. Di awal Islam ini dakwah yang luar biasa, yang pertama sekali dakwah dikumandangkan dalam Islam setelah dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dakwah Abu Bakar. Ketika melihat hal tersebut, maka Quraisy pun mengeroyoki sampai darah turun di wajah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud juga, sahabat Nabi yang lain, sebenarnya terkenal dia sangat kurus, ya lemas secara fisik radhiyallahu anhu. Lalu beliau melihat perbuatan Abu Bakar, beliau juga lakukan. Beliau kemudian membaca Al-Quran di depan Ka'bah, surah Ar-Rahman, ya, beberapa ayat-ayat yang turun. Lalu orang-orang Quraisy mengeroyokinya, dan akhirnya dia tetap bertahan membaca sampai ya selesai, lalu beliau tinggalkan. Penuh dengan darah dan segala macam. Lalu Nabi SAW tahu, Nabi mengatakan, wahai Abdullah, jangan kau lakukan itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda izinkan, saya akan melakukannya lagi. Dalam maksudnya ini orang yang kecil, kurus itu ya. Sampai dalam riwayat nanti kita jelaskan, beliau pernah naik di atas sebuah pohon,
dan terus ditiup angin bajunya sampai terlihat kedua betisnya. Betisnya itu sangat kecil. Sampai beberapa sahabat tertawa. Kata Nabi SAW, apakah kalian menertawakan kedua betisnya Ibnu Mas'ud? Padahal sebenarnya kedua itu lebih berat ditimbangan amal hari kiamat daripada gunung Uhud. Pada saat dakwah mulai gencar, maka pemuka-pemuka Quraisy tidak dapat menerima lagi perlakuan para sahabat yang terus-menerus berdakwah dan mereka menganggap para sahabat menghina dan mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Padahal sebenarnya tidak. Cuma dikatakan jangan sembah berhala, bahaya ini kalian buat-buat untuk apa disembah. Dan mereka anggap itu adalah penghinaan. Lalu mereka mendapati ternyata yang menjadi penolong utama Nabi SAW adalah pamannya Abu Talib. Orang Quraisy tidak berani ganggu Nabi, tidak berani ganggu orang-orang yang beriman, tetap berdakwah. Karena di belakangnya ada backingannya, pamannya Abu Talib. Maka mereka sepakat datang kepada Abu Talib, lalu berkata, wahai Abu Talib, ponakan anda ini sangat mengganggu kami. Sementara ia berada dalam naungan anda. Kami minta biarkan kami yang mengadilinya atau anda yang memberhentikannya. Abu Talib dengan tegas mengatakan, tidak mungkin. Ia adalah ponakanku. Jadi tidak boleh ada yang mengganggunya. Jadi seakan-akan dia mengatakan Abu Talib pimpinan suku. Ya. Ada yang ganggu dia berarti kita perang suku ini. Maka berpencarlah orang-orang Quraisy dengan kekecewaan pada saat itu. Namun karena Nabi SAW tetap gencar berdakwah, yang mereka itu menganggap itu adalah cacian buat Tuhan-Tuhan mereka karena dilarang orang-orang menyembah berhala, gitu kan. Selalu dikatakan tidak bisa ngomong, ngapain harus diyakini. Lalu mereka kembali kepada Abu Talib yang kedua kali, mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya. Nah, kami sudah tidak sabar lagi nih. Maka keadaan sudah memanas. Abu Talib pun akhirnya mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, wahai ponakanku, sesungguhnya kaummu telah mengeluhkan ulahmu. Aku ingin solusi agar masalah ini tidak membesar. Maka Nabi SAW mengucapkan statement yang sangat masyhur dalam buku-buku sejarah. Beliau mengatakan, demi Allah wahai pamanku, bila seandainya mereka meletakkan pada tangan kananku matahari, mereka ambil tuh matahari, tidak usah bicara masalah kerajaan dunia, harta dunia mereka kasih. Kalau mereka berhasil bisa copot tuh matahari, datangkan, taruh di tangan kananku, itu tidak ada manusia pernah melakukan itu dan tidak akan pernah bisa. Lalu mereka meletakkan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Aku tidak ganggu mereka. Aku cuma mengingatkan mereka kenapa sembah berhala, kenapa nggak sembah Allah satu. Sementara mereka yakin Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka juga haji, mereka tahu di sini ada Nabi Ibrahim. Kenapa mereka tidak memurnikan ibadah kepada Allah? Karena melihat tekad Nabi SAW yang sangat kuat ingin mendakwakan kebenaran ini, maka Abu Talib mengatakan, demi Allah kami pun akan menolongmu. Walaupun engkau mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Sampaikan saja apa yang engkau ingin sampaikan. Maka dengan dukungan tersebut Nabi SAW makin gencar lagi berdakwah. Dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi Quraisy tidak bisa sabar. Maka mereka mencoba menyempitkan jalan dakwah Nabi SAW. Dan mereka mencoba merayu Abu Talib dengan membawa seorang pemuda yang dianggap kemungkinan besar mirip dengan Nabi. Nabi tampan, anak ini juga tampan. Nabi dari turunan nasab yang baik, dan juga dari turunan nasab yang baik. Nabi adalah ponakan yang berbakti, ini juga orangnya berbakti. Namanya Amarah bin Walid. Ya. Lalu mereka mengatakan, ambillah Amarah ini sebagai anak, yang bisa menggantikan Muhammad. Dan serahkan Muhammad pada kami. Abu Talib lalu marah sama mereka mengatakan, kalian sungguh aneh. Kalian memberikan anak kalian padaku untuk aku pelihara. Dan kalian meminta anakku yang kalian sembelih. Lalu Abu Talib menolak dengan keras. Karena melihat upaya ke Abu Talib sudah tertutup, nggak ada lagi peluang. Maka orang-orang Quraisy akhirnya sepakat untuk melakukan dua hal. Yang pertama, mengajak Nabi SAW untuk berdebat dengan mengutus seseorang yang sangat pintar di antara Quraisy untuk berdebat. Di antaranya adalah Al-Walid bin Mughirah.
Dalam sebuah riwayat yang masyhur, Al-Walid bin Mughirah mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Muhammad, apa yang engkau lakukan? Engkau telah memecahkan kami, menyalah-nyalahkan orang tua kami, juga mencaci maki sesembahan kami. Bila penyebab masalah ini karena engkau sakit atau disihir, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami agar dapat mendatangkan tabib terbaik untukmu. Bila karena engkau ingin menjadi orang paling kaya di antara kami akan kumpulkan semampu kami seluruh harta kami untukmu, agar engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Bila engkau menginginkan kemuliaan, maka kami akan menyanjungmu. Bila engkau, karena engkau ingin menjadi raja, maka kami akan nobatkan engkau menjadi raja kami. Bila engkau ingin wanita, maka pilih saja wanita yang kau inginkan, maka kami akan nikahkan engkau dengan wanita tercantik sesuai dengan pilihanmu." Semua hal tersebut diucapkan oleh Al-Walid, sementara Nabi SAW hanya diam. Sewaktu Al-Walid sudah selesai berbicara, Nabi SAW hanya mengatakan, "Apakah engkau sudah selesai?" Al-Walid mengatakan, "Iya." Lalu Nabi SAW pun berkata, "Sekarang dengarkan dariku baik-baik." Nabi SAW tidak sama sekali berbicara dari sisi beliau. Beliau hanya membacakan surah Al-Fussilat yang turun pada saat itu, surah nomor 41, ayat 1 sampai ayat 13. Bunyinya, "Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Terjemahannya, Hamim. Ini huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya. Ya, ini bacaan dalam bahasa Arab. Maksudnya yang kalian mengerti. Ya, untuk kaum yang mau mengetahui atau mempelajarinya. Yang membawa berita gembira bagi orang beriman. Dan membawa peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang kafir. Tapi kebanyakan mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, orang-orang kafir itu, hati kami berada dalam tutupan yang menutupinya atas apa yang engkau seru kepada kami. Dan telinga kami ada sumbatan. Dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sungguhnya kami juga bekerja. Katakanlah bahwa aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada Tuhan, bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya, yang bersifat demikian adalah Rabb semesta alam.
Dan dia menciptakan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia Allah juga yang memberkahi. Dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit. Dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia Allah berkata kepada langit dan kepada bumi, datanglah kamu kepadaku ya, menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Maka keduanya, langit dan bumi mengatakan kami datang dengan suka hati. Maka dia Allah menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang. Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Terakhir ayat 13-nya, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memberikan kamu peringatan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Di akhir ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kaum 'Ad, kaum Tsamud ini orang-orang Quraisy sangat mengenalnya. Nah, kaum 'Ad, kaum Tsamud bangsa Arab seperti mereka. Kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, dan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Dua-duanya ditahu kisahnya, dan mereka betul-betul pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, tahu kisahnya, bagaimana Allah menghukumnya. Maka diancam di sini. Kalau kalian tidak mau beriman pada Al-Quran ini, maka benar-benar nanti akan datang ancaman seperti yang menimpa kaum 'Ad dan juga kaum Tsamud. Saat tiba di ayat 13 ini, Al-Walid ketakutan. Dia ganti nih artinya bahasa Arabnya. Lalu dia berdiri dari tempat duduknya dan menutup mulut Nabi SAW. Seraya mengatakan, ya, agar tidak mengulang. Dan berkata, aku memohon pada Muhammad atas dirimu. Dan jagalah hubungan ke kerabatmu. Jangan sampai betul-betul apa yang kau bilang ini ucapkan benar. Kami dihukum. Sebanyak 3 kali. Lalu dia duduk kembali. Kemudian Nabi SAW melanjutkan surah sampai habis. Ya, lalu dia berkata, inilah yang aku miliki. Nabi tidak bisa apa-apa cuma ayat Al-Quran. Nabi SAW tidak berdialog dengan Al-Walid, tapi hanya membacakan padanya ayat Al-Quran. Maka dengan kemujizatan Al-Quran, Al-Walid tidak dapat melanjutkan dialognya. Ini pertama kali dia mendengar Al-Quran dengan sangat tenang dan tanpa ada gangguan. Ia benar-benar tersentuh. Lalu ia duduk berdiri dari tempat duduknya dia berdiri, lalu menuju ke Darun Nadwah, tempat berkumpulnya tokoh-tokoh Quraisy. Ya, kemudian dia balik dengan wajah marah, dan pada saat dia pergi dalam kondisi marah, dan sekarang dia balik dengan wajah yang penuh dengan kekaguman pada Al-Quran. Setiba Darun Nadwah, maka seluruh Darun Nadwah berkata, demi Allah, Al-Walid ini telah kembali dengan raut wajah bukan seperti yang dia pergi. Tadinya dia emosi sekali, sekarang malah tenang, penuh kekaguman. Ada apa dengannya? Lalu mereka bertanya, ada apa denganmu, wahai Walid? Maka Al-Walid mengatakan, demi Allah, aku telah mendengarkan perkataan yang belum pernah aku dengarkan sebelumnya. Ketahuilah sungguh perkataan Muhammad itu sangat indah. Juga sangat jelas. Perkataan tertingginya sungguh telah berbuah. Yang paling bisa difahami tertinggi itu langsung menyentuh. Dan perkataan yang paling sederhananya, walaupun ada yang paling sederhana, telah mencukupi memberikan penjelasan, dan pastilah perkataannya menang dan tidak akan terkalahkan. Nabi SAW dikaruniakan Al-Quran karena kaumnya, orang-orang Quraisy pada saat itu memang menjunjung tinggi sastra dan menjaga peradaban mereka. Dan Al-Quran mengalahkan semua sastra mereka. Melihat keadaan Al-Walid berubah, serentak orang-orang Quraisy yang berada di Darun Nadwah berkata, wahai Al-Walid, ya, apakah engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Al-Walid mengatakan tidak. Tapi demi Allah, aku belum pernah mendengarkan perkataan seperti itu. Ada di antara Quraisy mengatakan, itu kan hanya syair-syair. Al-Walid mengatakan, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian lebih tahu dari aku tentang syair. Aku tahu segalanya. Dan yang ini bukan syair.
Mereka mengatakan kalau begitu Muhammad adalah peramal dan penyamun. Sampaikan kepada kamu. Al-Walid mengatakan, aku tahu semua yang berhubungan dengan peramal dan penyamun. Tidak sedikit pun ada pada penyampaian Muhammad. Mereka bilang lagi, kalau begitu dia gila, kerasukan setan. Al-Walid mengatakan, aku tahu semua ciri-ciri serta sifat orang gila juga kerasukan. Tidak satu pun ada pada diri Muhammad. Mereka mengatakan, kalau begitu dia penyihir. Al-Walid mengatakan, aku sangat tahu juga kenal penyihir-penyihir. Beserta perilaku mereka, tidak sedikit pun ada pada Muhammad. Mereka berkata, engkau telah membuat kami bingung. Lalu apa yang semestinya kami katakan tentang Muhammad? Al-Walid mengatakan, aku sarankan dua hal. Yang pertama, kalian mengikutinya karena ucapannya benar. Beriman saja. Mereka menjawab, tidak mungkin kami meninggalkan agama nenek moyang kami. Al-Walid berkata, kalau gitu opsi yang lain saja, yang kedua. Tidak ada lagi yang lainnya. Biarkan dia berdakwah kepada siapapun. Bila dia benar dan banyak diikuti manusia, dan jadi terkenal, serta termuliakan karena kalian pun akan, otomatis kalian pun akan terkenal. Karena dari sukunya. Dan juga akan mulia bersama mereka. Bila dia dibunuh oleh orang-orang, maka itu yang kalian inginkan. Gitu kan? Sudah terbunuh, sudah selesai. Mereka menjawab, demi Allah, tidak kami setuju juga. Tidak mungkin kita biarkan dia berdakwah juga. Al-Walid bingung atas kaumnya. Lalu ia berkata, kalau kalian juga tidak mau, maka paling tidak yang mungkin orang masih bisa terima, katakan dia penyihir. Ini yang paling dekat dengan keadaannya. Karena dengan dakwanya, ia dapat memisahkan antara suami istri, orang tua dan anak-anak. Ini para ulama mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Hampir saja Al-Walid menjadi penyebab tersebarnya hidayah di Quraisy. Andai saya dia komitmen tetap mengatakan, bagi saya beriman lah. Lalu dia tunjukkan dia beriman, maka itu luar biasa. Namun pada saat dia lihat kaumnya menolak, maka dia justru ikut-ikutan sama mereka gitu kan. Bahkan dia memberikan ide agar kaumnya mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai penyihir. Dan akhirnya mulailah Quraisy mencaci maki ya, Nabi SAW dengan sihir. Akhirnya pada Al-Walid ibn Mughirah turunlah surah Al-Muddathir. Surah nomor 74 ayat 11 sampai ayat 30. Zarni wa man khalaqtu wahida, kata Allah. Biarkan aku bertindak terhadap orang yang aku ciptakan sendirian. Al-Walid tadi, ya Ibn Mughirah. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Sebenarnya aku sudah berikan dia harta banyak, kata Allah. Al-Walid ini, dia kaya raya. Wa banina syuhuda. Dan anak-anak yang selalu hadir di depannya berkhidmat dengan dia. Wa mahattu lahu tamhida. Dan aku lapangkan rezekinya dan kekuasaannya. Thumma yatma'u an azid. Lalu dia berharap aku menambahnya. Kalla innahu kana li ayatina anida. Itu nggak mungkin terjadi. Karena dia membangkang terhadap ayat-ayat kami. Sa'urhikuhu sa'uda, kata Allah. Aku akan membebani dia mendaki pendakian yang memayahkan. Dia mulai hari ini susah hidupnya itu. Ya. Itu kata Allah SWT. Innahu fakkara wa qaddar. Dia sempat berfikir dan merenung. Fakutila kaifa qaddar. Ya. Namun celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan dan memilih atau mengalihkan dari hidayah kepada pembangkangan. Ya. Itu Allah SWT mengatakan. Ya. Tsumma qutila kaifa qaddar. Lalu dia celaka kenapa dia salah dalam mengambil keputusan. Tsumma nazar. Lalu mulai dia berfikir lagi. Tsumma abasa wa basar. Ya. Kemudian dia mulai berpaling. Tsumma adbara wastakbar. Malah dia jadi sombong. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Dan dia memberikan ide kepada kaumnya mengatakan ini adalah sihir yang nyata. In hadha illa qaulul bashar. Bilang saja perkataan Muhammad hanya perkataan manusia. Sa'uslihi saqar. Jadi Al-Walid bin Mughirah masih hidup mirip sama Abu Lahab tadi. Sudah Allah vonis dia nanti kalau mati masuk neraka. Saya akan masukkan dia ke neraka saqar.
Wa ma adraka ma saqar. Apakah kalian tahu apa itu neraka saqar? La tubki wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha tis'ata ashar. Neraka sakar itu tidak akan pernah meninggalkan dan tidak membiarkan sedikit pun dari tubuh manusia itu. Neraka sakar ini akan membakar kulit manusia dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Karena langkah dialog dengan Nabi SAW ini, Bapak Ibu sekalian, ya tidak berhasil, maka mereka sepakat dengan langkah yang kedua. Dan kita tutup dengan ini tentunya ya. Kami akan membunuhnya, juga menyusahkannya, kata Quraisy. Mulai saat ini orang-orang Quraisy mulai dengan mencaci maki Nabi SAW setiap kali bertemu. Bahkan terutama pada saat tawaf di Ka'bah. Setiap hari mereka mencaci maki Nabi SAW dengan berbagai macam cacian. Tapi Nabi SAW bersabar sampai tiba suatu hari. Beliau SAW sudah tidak tahan lagi. Lalu beliau SAW berkata, wahai Quraisy, aku akan memerangi kalian hingga kalian terbunuh semuanya. Karena jengkelnya Nabi SAW. Mendengar kata-kata tegas dari mulut Nabi SAW, maka tiba-tiba saya, seluruh tokoh-tokoh Quraisy yang telah mencaci maki mendatangi beliau. Seraya mengatakan, wahai Muhammad, maafkan kami. Kami tidak bermaksud sampai pada masalah tersebut. Setelah Nabi SAW meninggalkan mereka, ya setelah mereka kembali duduk di Darun Nadwa, mereka saling menghardik satu sama yang lain. Seraya mengatakan, bukankah tadi kita sudah sepakat untuk mencaci maki dia sampai melawannya? Kenapa setelah dan membunuhnya? Kenapa setelah dia mengucapkan satu kata ancaman saja membuat kita semuanya minta maaf dengan dia? Keesokan harinya, ketika mereka melihat Nabi SAW sedang tawaf, maka mereka semuanya langsung mengeroyoki Nabi SAW sambil berkata, apakah engkau yang telah mengancam kami kemarin dengan peperangan dan membunuh kami? Karena jumlah mereka sangat banyak, maka Nabi SAW terpojok. Mereka melihat keadaan tersebut, ketika melihat keadaan tersebut, maka Fatimah binti Muhammad SAW, Fatimah anak Nabi SAW radhiyallahu anha, ya, datang dan berusaha membantu tapi tidak mampu. Lalu ia segera menemui Abu Bakar, lalu menyampaikan apa yang terjadi, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun bergegas membantu Nabi SAW, sampai ia berhasil menolong, lalu seraya berkata kepada Quraisy, ya, apakah kalian akan membunuh orang yang hanya mengatakan Tuhanku Allah? Ini termasuk gangguan yang tertimpa pada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam dakwanya, Sampai sini bahasan kita Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kedepannya kita masih membahas tentang dakwah terang-terangan, namun bagaimana Allah akan menguatkan dakwah ini dengan masuk Islamnya Hamzah paman Nabi SAW dan juga Abu Dzar radhiyallahu anhum ajmain. Begini bahasanya Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 9:30 malam ya. Mungkin sampai sini dulu bahasanya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.